손목 날려. 이러면 아기는 진짜 믿어. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello YW Lover, kembali lagi bersama saya YW Movie. Hiburan. Film Taza The Hidden Card adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak dengan bakat berjudi luar biasa dari kecil sampai dewasa. Namun dalam perjalanannya untuk menjadi the real Taza, banyak masalah yang harus dia tempuh. Nah, buat kalian yang belum paham apa itu Taza, Taza adalah seseorang dengan keahlian dalam menyelipkan dan menukar kartu saat berjudi. Cerita film ini dimulai oleh seorang laki-laki bernama Go Guang yang selesai makan di restoran milik keluarga Ham Dae-gil. Dan tiba-tiba Go Guang memperlihatkan sekantong uang yang berjumlah sangat banyak yang akan diberikan kepada keluarga Ham Dae-gil. Go Guang sendiri adalah utusan dari paman pertama Ham Dae-gil yang bernama Goni. Di film ini Goni tidak diperlihatkan satu kali pun. Mungkin karena Goni sudah meninggal, atau karena beberapa alasan yang membuat namanya tetap melegenda di dunia perjudian. Dan paman kedua Ham Dae-gil pun kaget melihat uang sebanyak itu, sampai menjatuhkan makanan yang ada di meja sehingga mengenai celana si Go Guang. Dan Go Guang pun mengganti celananya ke belakang. Pada saat mengganti celana, datanglah si Ham Dae-gil kecil. Ham Dae-gil adalah anak kecil yang nanti akan menjadi tokoh utama di dalam film ini. Mereka pun berbicara sebentar dan karena Go Guang sangat baik, ia memberikan sedikit uang kepada Ham Dae-gil. Dengan kecerdasannya, Ham Dae-gil tidak melewatkan kesempatan ini dan ia menggunakan berbagai alasan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Keesokan harinya, di sekolah Ham Dae-gil memainkan sebuah judi pertama bersama teman sekolahnya. Tentu saja di permainan itu Ham Dae-gil sangat mudah memenangkannya. Singkat cerita, Ham Dae-gil sekarang bekerja sebagai pelayan makanan di sebuah resto. Saat dia melayani makanan ke pelanggan yang melakukan judi kecil-kecilan, salah satu pelanggan menyudahi permainannya dan Ham Dae-gil pun disuruh untuk menggantikannya. Tapi semua meremehkannya dan tidak ingin melawannya. Dan rupanya salah satu dari mereka ingin melawannya, tapi di beberapa hari kemudian. Tibalah hari di mana mereka berdua akan berjudi. Ham Dae-gil melawan Guang Chul dan saat bermain, Ham Dae-gil selalu menang. Di pertengahan permainan, datanglah adik dari Guang Chul yang bernama Mina dan Ham Dae-gil langsung terpesona melihat kecantikan dari Mina. Mina yang berkulit putih dan cantik keluar untuk menjemur pakaian dan Ham Dae-gil pun mengikutinya. Ham Dae-gil ingin berkenalan dengan Mina, tapi Mina tidak terlalu serius menanggapi omongan dari Ham Dae-gil dan terkesan menghindar. Namun saat mereka berbicara, tiba-tiba saja Mina teriak. Dan datanglah Guang Chul, si kakak dari Mina. Tanpa bicara banyak, ia langsung memberikan tendangan kepada Ham Dae-gil sampai wajah dari Ham Dae-gil babak belur. Dan Ham Dae-gil pun pulang. Saat di dalam perjalanan pulang, dia terus terbayang sama wajah si Mina sampai dia teriak-teriak di jalan. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja dia melihat kakeknya lari sembunyi-sembunyi dan Ham Dae-gil pun mengikutinya. Ternyata kakek Ham Dae-gil pergi ke perjudian dan kalah 60 juta, menghabiskan semua tabungan keluarga mereka. Saat kalah, si kakek Ham Dae-gil mengamuk di perjudian dan lantas dibawa ke suatu ruangan oleh Ghost. Nah, Ghost ini adalah pemilik dari tempat perjudian tersebut. Kakek Ham Dae-gil pun dipukul dan disuruh membuka celana untuk difoto oleh Ghost. Tapi saat ia ingin memfoto, tiba-tiba Ghost mendapat telepon dari Tuan Zhang. 잠시만요. 야, 나 오줌 녹을 동안 못 벗깁니다. Ghost pun keluar dan disuruhlah anak buah dari Ghost untuk memfoto kakek Ham Dae-gil yang celananya sudah dibuka.
Pada saat ingin mengambil foto, tibalah Hamdegil di tempat itu dan langsung memukul kepala si anak buah Ghost sampai pingsan. Saat ingin mengajak kakeknya pulang, tiba-tiba Ghost datang dan Hamdegil pun melawannya. Dan tiba-tiba saja Ghost mengeluarkan pisau. Hamdegil tetap melawannya dan tanpa sengaja Ghost menusuk dirinya sendiri. Hamdegil dan kakeknya pun panik dan mereka secepat mungkin meninggalkan ruangan tersebut. Sesampainya di rumah, Hamdegil langsung disuruh meninggalkan rumah oleh ibunya untuk bersembunyi sejauh mungkin dari desanya. Saat dalam perjalanan merantau, atau bisa juga dibilang pelarian, Hamdegil menjumpai Mina dan berkata ingin melamarnya ketika Hamdegil sukses nanti dan sudah pantas untuk Mina. Singkat cerita, Hamdegil pun pergi dan menemui temannya di bar yang bernama Jari untuk meminta bantuan supaya ia menjadi orang sukses. Keesokan harinya, Jari mengajak Hamdegil untuk menemui bosnya dan meminta agar bosnya mau menerimanya bekerja di sana. Dan ia pun diterima kerja di sana sebagai pelayan di tempat perjudian. Dan Hamdegil melakukan pekerjaannya dengan sangat baik di hari pertamanya bekerja. Pada saat bekerja, tiba-tiba datanglah gadis cantik yang bernama Mistress Wu. Semua pandangan tertuju padanya. Tiba-tiba Jari datang dan memberitahu bahwa bos memanggilnya. Ia pun menemui bosnya dan mereka pun diberi uang untuk berjudi melawan banyak pemain kampung yang memiliki banyak uang tentunya. Dan seperti biasa, Hamdegil selalu menang di perjudian tersebut. Ia terus menang dan menjadi lebih dipandang oleh bosnya dan kehidupan Hamdegil pun berubah 180 derajat. Dari miskin jadi banyak duit, sampai-sampai ia bisa mengajak Mistress Wu yang seksi dan menawan jalan-jalan bersamanya. Saat Hamdegil ingin keluar, tiba-tiba Mistress Wu menangis di depannya, ingin diajari bermain judi supaya ia bisa menang layaknya Hamdegil. Tentu saja Hamdegil tidak menolak hal itu. Tiba di suatu ruangan, mereka berdua pun minum-minum menikmati waktu sampai mabuk. Dan mereka pun sangat menikmati waktu berdua, dan kalian pasti tahu endingnya mereka mau ngapain. Dan pada akhirnya mereka pun berpacaran setelah momen tersebut. Beberapa hari kemudian, Hamdegil, Jari, Jojang, Madame Little melakukan sebuah rapat dan mereka ingin menipu Mistress Wu supaya bisa menguras uang Mistress Wu yang kaya raya. Dan mereka menyuruh Mr. Song supaya Mistress Wu bisa masuk jebakan judi mereka. Nah di sini Hamdegil ditunjuk menjadi pemimpin tim karena mereka tahu bahwa Hamdegil adalah orang yang sangat dekat dengan Mistress Wu. Secara mereka kan berpacaran gitu kan. Tetapi mereka gagal melakukannya dan Mistress Wu berhasil menang dalam pertandingan dan bos mereka pun bangkrut. Beberapa hari kemudian Hamdegil ingin berjudi dan Jari mengajak Hamdegil bermain di suatu tempat. Ternyata dalam permainan tersebut ada Mina yang menjadi anak buah Jangdong dan menjadi musuh bermain Hamdegil. Dalam permainan, Hamdegil malah kalah bermain judi dengan jumlah yang sangat besar karena ia ditipu oleh temannya sendiri yaitu Jari untuk melawan Jangdong dan mereka bekerja sama untuk menjebak Hamdegil. Pada malam harinya, Hamdegil pun diculik oleh anak buah Jangdong dan harus kehilangan salah satu ginjalnya. Beruntung ia diselamatkan oleh Mina dan Mina memberitahu semua kejahatan mereka dan Hamdegil ingin balas dendam. Di sini Hamdegil sadar kalau dia sudah ditipu oleh temannya sendiri berkat si Mina. Hamdegil pun pergi ke perjudian kecil dan di sana dia menemukan seseorang yang bernama Goguang yang akan menjadi gurunya di film ini. Dan Hamdegil bersama Goguang bermain judi di sebuah bengkel karena ban mobil mereka kempes dan harus dibawa ke bengkel tersebut dan tentu saja mereka menang berjudi di sana. Di sini karakter dari Goguang sangat cerdas dalam hal perjudian dan tentunya dia adalah seorang taza yang kehilangan salah satu tangannya. Hamdegil banyak diberikan ilmu untuk menjadi seorang the real taza yang sejati dan melatih insting Hamdegil dalam bermain judi. Di dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Jari yang sedang dirampok. Hamdegil pun mengejarnya sampai Jari terjatuh dan di sana Jari menceritakan semua pengkhianatan dari tim Hamdegil yang dulu. Tanpa ia sadari, Hamdegil telah menjual Mina pada Jangdong saat kalah bermain judi.
Di malam berikutnya, Hamdegil pergi ke sebuah tempat judi di mana di tempat judi tersebut ada Mina, dan Hamdegil harus melawan dan menang dari Mina supaya bisa membebaskan Mina dari tempat tersebut. Dan persyaratannya, siapa yang menang dia berhak memotong tangan musuhnya. Dalam permainan, Hamdegil pun menang. Dia menusuk tangannya sendiri dan tidak mau memotong tangannya Mina. Mina membantu Hamdegil untuk melepaskan pisaunya. Melihat hal tersebut, Ghost sangat marah dan Hamdegil tidak memperdulikannya. Hamdegil pun menyalakan rokok bersama Mina dan ingin pergi dari tempat tersebut. Ghost yang licik tidak mengizinkan Hamdegil pergi begitu saja dan harus membayar bunga dari utang-utangnya. Hamdegil pun tidak terima. Tapi untungnya ada Goguang yang membantu membayar sisa bunga sebesar 500 juta. Mereka pun pergi dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Jang Dong sangat marah mengingat Mina adalah aset berharganya dan merupakan kesalahan besar meminjamkan Mina kepada Ghost. Ghost menemui Jang Dong dan Jang Dong ingin mencongkel mata Ghost karena sudah menjual Mina ke Hamdegil. Jika sampai besok jam makan siang tidak bisa membawa Mina ke Jang Dong, maka Jang Dong akan mencongkel mata Ghost dan Ghost pun terlihat ketakutan. Di scene lain, Mina bercerita ke Hamdegil jika Mina bekerja dengan Jang Dong karena ingin membayar hutang yang dibuat oleh kakaknya yang dijebak oleh Jang Dong. Dan di dalam dinner tersebut, akhirnya Hamdegil mendapat ciuman pertama dari Mina. Malam berikutnya, Goguang, Mina, dan Hamdegil pergi untuk berjalan-jalan. Di tengah perjalanan saat mereka berbincang, datanglah anak buah Ghost yang siap membunuh Hamdegil dan Goguang. Sempat melawan, akhirnya Hamdegil tidak berdaya dipukuli oleh si pembunuh ini. Dan akhirnya Paman Go kabur dengan Mina ke sebuah tempat. Akhirnya mereka bertemu dengan beberapa orang di sana dan meminta bantuan ke orang-orang tersebut. Tapi dengan skill bela diri yang cukup tinggi, mereka semua tidak ada artinya bagi si pembunuh ini. Namun demi menyelamatkan Mina dan Hamdegil, Paman Goguang rela membunuh pria itu sendirian dengan mendorongnya ke lantai bawah. Itu membuat Goguang ikut meninggal juga. Dan Hamdegil pun tidak terima dan akan membalas dendam kepada mereka semua. Hamdegil mencari dan mengumpulkan anggota yang bernama Mr. Ko untuk bermain judi dan mengalahkan tim yang dulu mengkhianati bosnya. Mereka pun berhasil mengalahkan satu persatu dari tim yang berkhianat dan membuat mereka jadi miskin dan berhutang. Pertandingan yang paling berkesan adalah menjebak Direktur Seo dalam permainannya. Mereka sengaja menjebak dan mengalahkan Direktur Seo dalam permainan yang menyebabkan dia berutang miliaran. Mina sengaja menjebak Direktur Seo untuk membantu bos Hamdegil dulu. Dan pada akhirnya Direktur Seo pun terkejut melihat bos yang dulu dia hianati. Dan si bos tidak berbelas kasihan dan ingin mata dibalas dengan mata. Dan si dokter mencongkel mata dari Direktur Seo. Setelah menjebak Direktur Seo, Hamdegil ingin balas dendam ke Jang Dong dengan bantuan dari Mistress Wu. Akhirnya mereka bekerja sama dan Mistress Wu pun menemui Jang Dong. Tapi sayang Jang Dong adalah orang yang cerdas dan menolak tawaran tersebut. Jang Dong pun sudah mengetahui jika yang di belakang Mistress Wu adalah Hamdegil. Dan scene pun beralih. Di sini Jang Dong membawa banyak uang yang akan mereka taruh di suatu tempat tersembunyi menggunakan sebuah tas, yang dimana di dalam tas itu sudah berisi semacam alat untuk melacak lokasi kemana uang itu akan pergi. Dan mereka pun mengetahui letak uang tersebut, tetapi Hamdegil menyuruh mereka untuk mengambil setengahnya saja dari uang itu, dan mereka melaporkan hal tersebut ke polisi. Dan Hamdegil pun bersama Mina menemui Mistress Wu. Di sana Hamdegil memberikan Mistress Wu uang dan memberitahunya bahwa ia akan pergi meninggalkan negara tersebut. Di sana Mistress Wu mengajak Hamdegil untuk pergi bersama, namun Hamdegil menolaknya dan Mina pun pergi. Di scene berikutnya Hamdegil dan Mina akan pergi ke Barcelona. Namun ia tiba-tiba mendapat telepon dari temannya. Ternyata temannya itu sudah disandra oleh Jang Dong, dan ia ingin menukar temannya Hamdegil dengan uang miliknya yang dibawa oleh Hamdegil.
Lantas Hamdegil pun pergi ke tempat yang diberitahu oleh Jang Dong dengan membawa uang menggunakan koper dan segera melakukan barter. Namun di sini Hamdegil hendak diserang oleh anak buah Jang Dong. Lantas ia pun berhasil menumbangkan anak buah Jang Dong dengan senjata listrik. Dan Hamdegil pun pergi membawa uang tersebut. Jang Dong bersama anak buahnya bersikeras memadamkan api yang membakar uang miliknya. Namun saat api itu padam, Jang Dong ditipu oleh Hamdegil. Ternyata di dalam koper tersebut hanyalah uang palsu. Dan Jang Dong pun mengejar Hamdegil menggunakan mobil. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Dan tiba-tiba Jang Dong menabrak mereka dan membuat mereka pingsan. Lantas Jang Dong menghampiri mereka dalam keadaan tak sadarkan diri dan mengambil uang yang berada di bagasi mobil dan meninggalkannya. Beberapa saat kemudian Hamdegil tersadar dan ia melihat Mina yang sedang mengalami pendarahan hebat. Dan Hamdegil pun mengajak Mina ke dokter dan ternyata Mina telah keguguran yang membuat mereka semua bersedih. Scene pun beralih ke Jang Dong yang bersama Mistress Wu. Di sana Mistress Wu berterima kasih kepada Jang Dong karena ia telah berhasil menghancurkan mereka. Dan Jang Dong pun mau pergi menggunakan kapal, tapi sayang Jang Dong diculik dan dipukul sampai pingsan oleh suruhan Mistress Wu, serta menyuruh mereka untuk membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Tetapi bayaran mereka terlalu sedikit dan ingin meminta lebih. Dan saat itu pula datanglah Ghost yang sedang membawa senjata dan mereka pun takut dan menuruti perintahnya. Mistress Wu dan Ghost pun pergi ke tempat itu dan saat pertengahan perjalanan, Mistress Wu diberi minuman oleh Ghost sehingga membuat Mistress Wu tak sadarkan diri dan Ghost pun mengeluarkan serta meninggalkannya di tempat sampah. Di keesokan harinya, Jang Dong tersadar dan ia telah melihat di sekelilingnya banyak sekali gundukan sampah. Lantas ia pergi ke rumah Mistress Wu. Di sana, Mistress Wu sedang bergegas untuk pergi dan tiba-tiba saja Jang Dong berada di sana. Scene pun berganti ke kediaman Magui yang sedang memasak dan ia dibawakan uang oleh Ghost. Di sana, Ghost tidak menyadari bahwa uang itu ada sebuah alat pelacak untuk mengetahui lokasi keberadaan uang tersebut. Namun, Magui mengetahui alat itu dan segera mengeluarkannya. Dan saat itu juga datanglah Hamdegil bersama Guang Chol di tempat itu untuk mencari Jang Dong karena sebelumnya tas itu telah diambil olehnya. Persilakan duduk dan mereka pun mengobrol. Kemudian Hamdegil memberitahu Magui bahwa uang itu adalah miliknya yang telah diambil oleh Jang Dong. Dan Magui pun menanyakan di mana Jang Dong. Lantas Ghost berkata mungkin dia sudah meninggal. Tapi Magui tertawa dan mengatakan bahwa Jang Dong tidak akan mati semudah itu dan menebak bahwa Jang Dong akan datang ke kediamannya hari ini juga. Benar saja, Jang Dong tiba di sana dan Hamdegil pun hendak membunuhnya, namun ia dihadang oleh Guang Chol. Jang Dong pun langsung meminta maaf kepada Magui karena ia telah lancang datang ke tempat itu dan ia mengatakan bahwa ia ingin mengambil tas itu, namun Hamdegil tidak mengizinkannya karena tas itu adalah miliknya. Dan Magui pun ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara berjudi, dengan sekali bermain di mana si pemenang dari judi tersebut dapat mengambil semua uang itu. Dan Magui berkata bahwa ini bukanlah sekedar mendapatkan uang, di mana si pemenang bisa membunuh pemain yang telah kalah, dan mereka semua setuju. Dan scene beralih kepada Jang Dong yang sedang meminjam uang dengan memaksa Mistress Wu sebagai jaminannya. Dan di sana Mistress Wu berkata bahwa ia tidak akan bisa melawannya sendirian dan Mistress Wu ingin membantu Jang Dong mengalahkan mereka. Dan di tempat lain Hamdegil sedang meminjam uang kepada seseorang. Dan di sana telapak tangan Hamdegil ingin dibaca oleh orang itu. Lantas ia berkata kepada Hamdegil bahwa ia akan tetap hidup apabila ia berhenti berjudi. Dan tibalah saat mereka akan berjudi dengan taruhan nyawa mereka sendiri. Di perjudian tersebut terdapat aturan di mana mereka harus bermain adil dengan tidak melakukan kecurangan dan harus melepas pakaian mereka semua. Lantas mereka pun bermain. Saat pertengahan permainan, Mistress Wu melakukan kecurangan dan diketahui oleh Magui.
Ia pun langsung diseret keluar dari ruangan tersebut. Permainan pun dilanjutkan. Hamdaegil dan Mina berhasil memenangkan permainan itu dengan berpura-pura menyelipkan kartu di bawah celana dalam Mina. Dan di sana Jangdong dan Magui mengira bahwa di bawah celana dalam Mina terdapat sebuah kartu dan mereka memasang taruhan yang sangat besar untuk membuktikannya. Dan tebakan Jangdong beserta Magui itu pun salah yang membuat mereka berdua kalah. Tetapi Hamdaegil beserta Mina tidak ingin membunuh Jangdong. Dan tiba-tiba saja Jangdong mematikan lampu dan ingin membunuh Hamdaegil bersama Mina. Setelah lampu hidup kembali, mereka melihat Jangdong yang telah dibunuh oleh Guangchol. Semua selesai dan mereka pun keluar. Tapi kakak Mina, Guangchol, merampas uang yang mereka dapat dan membawanya pergi. Keesokan harinya, kakak Mina dikabarkan meninggal karena mengalami kecelakaan. Dan beberapa hari kemudian, Hamdaegil bersama Mina yang mendapat surat dari Guangchol berisi lokasi uang mereka dikubur. Mereka pun ke sana untuk mengambil uang tersebut dan mereka hidup bahagia tanpa adanya judi. Oke, sekian cerita film Taza The Hidden Card.